Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Alvan. Di sini adalah video keempat, bagian keempat. Hari ini kita akan belajar tentang coding. Kita akan nge-coding kill break-nya ya, teman-teman ya. Kalau gitu, kalian siapkan dulu Roblox Studio-nya, kalian buka dulu, siapkan cemilannya kalau perlu ya. Kita lanjut ke video. Let's go. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang coding. Jadi di sini kita langsung aja deh ya, kita langsung belajar tentang coding. Tapi sebelum itu, Kak Alvan akan jelaskan dulu istilah yang namanya hierarchy explorer, gitu ya, hierarchy object. Apa sih hierarki itu? Hierarki mungkin teman-teman pernah dengar mungkin ya di cerita-cerita lawas mungkin ya, atau cerita-cerita masa kini juga ada sih sebenarnya. Jadi hierarki itu adalah dia itu adalah urutan gitu. Jadi misalnya hierarki itu kayak gini misalnya, kayak ada yang namanya raja, terus bawahnya itu ada yang namanya penasehat, terus bawahnya itu ada kayak kapten misalnya, terus bawahnya lagi ada yang namanya prajurit. Nah, itu namanya hierarki gitu, atau urutan gitu ya. Jadi dia hierarki itu adalah urutan. Nah, kalau di Roblox Studio, yang dimaksud dengan hierarki itu adalah urutan ini nih. Jadi urutan explorer. Jadi kalau kalian perhatikan, misalnya ini nih ya, workspace. Di sini ada tanda panah gitu. Nah, tanda panah berarti dia itu punya keturunan. Dia itu punya bawahan gitu. Bawahannya ini ada banyak, ada kamera, tirin, bla bla bla, banyak banget gitu. Terus kalau kalian lihat nih ada tanda panah lagi. Namanya spawn location, dia punya tanda panah lagi, dia punya bawahan lagi. Location bawahannya itu dikal. Nah, itu adalah yang disebut hierarki. Jadi dia itu kayak apa ya, urutan bawahan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah yang dinamakan hierarki. Nah, hierarki ini itu ada sebutannya. Kalau di Roblox Studio ada istilahnya, dia itu parent sama child. Nah, apa itu parent? Jadi parent itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan, parent itu adalah orang tua. Sedangkan child itu adalah anak gitu ya. Nah, jadi ketika Kak Alvan sebutkan workspace, misalnya workspace, apakah workspace itu punya child? Punya. Ya, kamera, tirin, dan bla 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 ini semuanya nih ya, itu adalah childnya. Jadi child yang dimaksud di Roblox Studio itu adalah bawahan dari si objek tersebut, atau bawahan dari si workspace ini, itu adalah childnya dari si workspace. Jadi semua ini nih ya yang ada di dalam workspace itu adalah childnya, nah gitu, atau anaknya gitu. Terus kalau misalnya kayak gini, misalnya dikal kan juga masuk ke dalam workspace kan, tapi dia itu ke spawn location dulu. Nah, ini bukan childnya ya, ini dia kan cucunya nih ya. Jadi kayak ke workspace dulu, terus ke spawn location ya kan, ke spawn location baru ke dikal kan. Jadi dia tuh punya si workspace punya anak, punya child namanya spawn location, baru spawn location punya child yang namanya dikal gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan child. Nah, kalau parent gimana? Kalau parent tuh kebalikannya, yaitu atasnya, orang tuanya gitu. Nah, jadi misalnya adalah misalnya spawn location nih. Spawn location punya orang tua nggak? Punya. Namanya siapa? Namanya si workspace ini. Jadi dia tuh atasnya, gitu. Jadi kalau kita tutup kan si spawn location nggak kelihatan kan? Berarti dia itu termasuk anaknya dari si workspace. Jadi pairnya si spawn location itu adalah workspace itu kayak gitu. Jadi istilahnya parent sama child itu ya teman-teman ya. Jadi dia itu kayak urutan gitu. Contohnya apalagi, misalnya kita ke players deh. Ini players ada Chicken Smash ya, nickname-nya Calvan by the way. Kalau mau di add monggo ya. Kita mabar-mabar. Nah, misalnya ini nih, apakah Chicken Smash itu punya child? Punya. Siapa aja kita bisa buka. Punya backpack sama player script. Apakah Chicken Smash itu punya parent? Punya, namanya players. Kayak gitu. Pokoknya yang di atas itu yang di atas itu parent, yang di bawah itu child. Jadi kalau Kak Alvan sebut childnya Chicken Smash ya ini, kalau Kak Alvan sebut parentnya Chicken Smash ya ini players. Nah gitu ya, mudah kan? Nah, kenapa itu penting? Karena nanti ada hubungannya dengan coding. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini Kak Alvan langsung praktekkan. Kalian nggak usah kalian nggak usah contoh, kalian cukup dengarkan aja dulu karena kita masih belum nyentuh ke miss-nya ya. Miss-nya nanti di tengah-tengah video baru kita ke miss-nya lagi.
Tapi kalau kalian pengen langsung cepat, kalian bisa langsung skip videonya, langsung ke apa namanya, ke kill break-nya gitu ya, ngekode kill break-nya. Tapi di sini Kak Alvan akan ngajarkan basicnya dulu gitu, biar kalian benar-benar paham gitu ya. Oke, langsung aja nih ya. Nah, di sini Kak Alvan contohkan, di sini Kak Alvan punya sebuah part ya. Kak Alvan kasih nama partnya menjadi tempe misalnya. Alvan buat partnya menjadi tempe. Nah, di sini Kak Alvan akan tambahkan coding di tempe ini. Gimana cara menambahkan coding? Kalau di Roblox, cara menambahkan coding kita bisa klik plus di sini di tempenya ya kan, karena kita bikin codingnya di tempe kan. Nah, klik tempenya di plus kayak gini. Terus kalian tambahkan script. Nah, gitu ya. Kalian klik plus terus kalian tambahkan script di tempe ya. Nah, nanti ketika kita tambahkan script, nanti dia akan ngebuka tab baru. Jadi ini tabnya ya. Ini kalau kalian bisa perhatikan lebih detail, ini ada tab script dan di sini ada tab untuk gamenya. Jadi sama kayak Google Chrome ataupun Mozilla ataupun Safari gitu ya. Jadi kalian bisa ganti-ganti tab seperti itu. Nah, di tab script ini kita bisa menuliskan codingnya. Nah, di sini BTW ada print hello world. Print hello world-nya nanti dulu ya, Kak Alvan jelaskannya. Kita hapus dulu aja. Oke, di sini Kak Alvan akan langsung contohkan. Nah, misalnya di script ini Kak Alvan pengen ngubah transparansinya si tempe menjadi 1 misalnya. Ini kan kalau kalian lihat di dalam tempe itu ada yang namanya transparansi nih. Ada yang namanya transparansi. Nah, kita bisa jadikan 1 tapi lewat coding. Bagaimana caranya? Ya. Kita ngubah transparansinya jadi 1 tapi lewat coding ya. Ini Kak Alvan jadikan 0 lagi. Tapi lewat coding. Caranya adalah kita harus sebutkan di mana letak si tempe. Dengan cara kita tulis game.workspace ya, game.workspace tempe. Bentar, mungkin Kak Alvan ngajarnya jangan gitu deh. Gini. Jadi ketika kita pengen ubah transparansinya kan kita nggak bisa kan, kita langsung tempe gini, tempe terus transparansi. Nah, dia nggak mau gitu, transparansi sama dengan misalnya jadikan 1. Nah, dia nggak mau kebaca gitu. Jadi ketika kita coding itu ada rumus-rumusnya atau ada hukumnya gitu. Nah, hukumnya kalau di Roblox Studio, kalau di bahasa Lua ya, BTW Roblox Studio itu bahasanya Lua ya teman-teman ya. Nah, dia itu pakai hukum yang namanya kita harus sebutin letaknya itu ada di mana si tempe itu. Kita harus jelaskan ke komputernya letaknya itu ada di dalam workspace. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kita harus sebutin letaknya si tempe. Jadi letaknya si tempe siapa nih? Parentnya siapa si tempe? Parentnya adalah si workspace. Nah, workspace parentnya siapa? Parentnya adalah game. Jadi yang paling atas itu, parent yang paling atas itu namanya game. Jadi kalau kita sebutin ya game titik workspace ya kan, game ke workspace. Nah, udah sampai sini nih codingnya. Terus baru ke tempe gitu. Jadi kita harus urut game titik workspace terus ke tempe. Baru nanti kita ke transparansi, berarti titik transparansi. Jadikan 1 sama dengan 1. Jadi ketika kita run nanti si tempe tersebut harusnya transparannya sudah 1. Ya, hilang tuh dia. Oh ya, by the way, script ini hanya bisa bekerja ketika kita mulai gitu ya gamenya ya. Kalau nggak dimulai dia nggak bakal transparan tuh. Baru kalau kita run ya, tuh ya, jadi hilang tuh transparan dia 1. Sesuai yang kita tuliskan di sini. Ingat ya, jadi game titik workspace titik tempe titik transparansi sama dengan 1. Sesuai dengan urutannya ya. Game dari luar dulu, terus ke workspace, terus ke tempe, baru transparansi sama dengan 1. Itu untuk transparansi. Tapi kalau misalnya dia itu anchor misalnya, ini Kak Alvan angkat deh ya. Ini kan anchornya kan masih nonaktif kan. Nah, sekarang anchor nih. Anchor kan ada di properties juga tuh. Nah, ini centang atau nggak centang nih. Nah, kalau dia bentuknya centang atau nggak centang kan dia kan bukan angka kan. Kalau angka tadi kan kita bisa tuliskan 1,
Bisa kita tuliskan bebas gitu ya. Kalau angka, kita bisa langsung tuliskan angkanya. Nah, kalau anchored kayak gini, kayak centang nggak centang, kita bisa pakai yang kayak tadi, game titik workspace titik tempe titik anchor ya, game titik workspace dari game dulu ke workspace, terus ke tempe, baru ke anchor, ya kan? Habis itu karena ini centang atau nggak centang, kita bisa pakainya true atau false. Nah, kalau dia true itu dia kecentang, kalau false itu dia nggak centang. Jadi karena di sini Kak Alvan pinginnya dia itu melayang, makanya di sini Kak Alvan kasih true. Mungkin di sini Kak Alvan ganti jadi 0,5 deh, biar kelihatan. Ya, Kak Alvan coba run nih sekarang. Tuh, dia jadi melayang gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oh ya, BTW ini mungkin tips lagi, Kak Alvan juga kelupaan tadi ngingetin bahwa ketika kita tulis sesuatu ya, ketika kita tulis sesuatu, besar kecilnya itu harus sama teman-teman. Besar kecilnya itu harus sama. Jadi contohnya nih, Kak Alvan buat, ini kan game workspace, workspace-nya W-nya kan besar kan ya. Terus di sini Kak Alvan pengen ngetik tempe, tapi di sini tempenya Kak Alvan kasih kecil nih, T-nya kecil, dot anchor misalnya, sama dengan true. Nah, ketika Kak Alvan tuliskan T-nya kecil ya, ketika Kak Alvan run, nah ininya jatuh tempenya, si part tempenya jatuh. Kenapa? Karena di sini Kak Alvan ada kesalahan coding, T-nya di sini Kak Alvan tulis kecil, kayak gitu. Nah, untuk mengetahui kesalahan ini ya, di sini Kak Alvan sarankan ketika kalian coding, kalian buka view, terus output. Ya, output itu yang bentuknya seperti ini. Nah, setelah kalian buka output, di sini itu ada petunjuknya tuh. Ketika ada kesalahan, di sini ada warna merah. Tuh, tempe is not valid member of workspace. Jadi si tempe ini, tempe T-nya kecil, dia itu bukanlah part dari bukan member dari si workspace gitu. Karena T-nya kecil. Dia punya T-nya yang besar. Jadi ketika kita ganti T besar seperti ini, barulah ketika kita run, baru si merah-merahnya hilang tuh di output gitu. Nih ya, Kak Alvan coba lagi ya, kalau misalnya salah ini tulisannya kayak gimana sih urutannya. Kita run lagi. Tuh ya, ada merah-merahnya. Terus sini ada petunjuknya nih, script workspace tempe script line 2. Jadi kalian klik aja, nanti dia langsung ke script itu, langsung dia ke line 2 gitu ya, sesuai dengan tulisannya. Nah, gitu ya. Jadi ini cuma tips aja ya, tips. Jadi kalian harus perhatikan besar kecilnya. Dan tips satu lagi, ketika kalian tuliskan apa di keyboard gitu, game, itu ada petunjuknya sebenarnya. Tinggal di enter aja game titik wo, gini wo aja, terus dia kan mengarahnya kan ke apa namanya, ke workspace kan. Ini tinggal langsung enter aja. Gitu. Nanti dia ketik sendiri gitu. T enter aja nih, ada kan tempe, enter aja gitu. Dot anchor. Nah, kalian nggak tahu tulisannya tapi tahu depannya gitu, langsung aja anchor, tinggal di enter gitu. Kayak gitu ya teman-teman, cara ngetikannya itu biar gampang. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana kita ubah apa namanya, partnya gitu ya, kita ubah scriptnya gitu ya, kita ubah apa propertiesnya gitu. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Kak Alvan akan ajarin kalian tentang variabel. Nah, jadi kan kalau kita tuliskan apa namanya, kita pengen ngubah propertiesnya dari sebuah objek kan, kita harus tulisnya gini kan, game workspace tempe. Terus misalnya game titik workspace titik tempe lagi titik misalnya reflectance misalnya sama dengan 0.1 misalnya. Ini reflectance ya, reflectance juga angka kan ya, 0.1 gitu. Nah, jadi kita harus tuliskan banyak banget gitu kan ya. Kita harus tuliskan game workspace tempe terus gitu. Nah, itu kita bisa mempersingkatnya dengan variabel. Nah, ini aja deh. Kak Alvan akan ajarkan variabelnya aja deh, variabel yang paling dasar ya. Misalnya Kak Alvan punya variabel namanya lokal A sama dengan 5. Oh ya, kalau kita pengen buat variabel itu kita bisa tuliskan dengan lokal dulu. Terus kita sebutkan namanya bebas nama variabelnya. Terus sama dengan, jangan 5 deh, lokal A sama dengan 0.5 misalnya.
lokal A sama dengan 0.5. Jadi ketika kita sebutkan A di dalam sebuah coding, ya misalnya ini, kita sebutin A kayak gini, berarti si 0.5 ini itu dia ditransfer dari sini ke sini. Jadi si A ini jadi 0.5. Itu misalnya di sini Kak Alvan ganti 1 nih. Berarti nanti si tempenya itu jadi transparan, fully transparan gitu. Kita run. Tuh ya, jadi fully transparan. Kenapa? Karena A itu adalah 1. Itu karena kita setting A bahwa A itu adalah 1. Itu adalah variabel ya teman-teman ya. Misalnya lagi nih, jangan 1 deh ya, 0.1 aja. Terus lokal B sama dengan false misalnya. Terus ini Kak Alvan ganti B. Tuh, nanti apa yang terjadi? Yang terjadi apa coba tebak? Yang terjadi adalah benar, jatuh. Kenapa jatuh? Karena B adalah false. Karena di sini Kak Alvan tulisnya B. Terus Kak Alvan setting B itu adalah false. Kayak gitu, itu adalah sebuah variabel gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ganti ini, kita bisa setting sebuah nama atau sebuah teks atau sebuah huruf dengan berisikan data gitu. Jadi misalnya lagi ini Kak Alvan ngubah namanya jadi angka transparan misalnya gitu. Nah, ketika Kak Alvan ubah nama variabelnya jadi angka transparan, ketika Kak Alvan tulis A di sini, dia itu ada garis merah tuh. Kalau kalian perhatikan di sini ada garis merah. Kenapa? Karena di coding ini, di coding yang di script ini itu nggak ada variabel yang bernama A, makanya dia tuh error gitu. Jadi ketika kita run, dia error. Tuh, dia nggak mau transparan kan? Dia error. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini Kak Alvan ubah variabel A-nya menjadi angka transparan. Jadi kita harus ubah juga yang ini jadi angka transparan gitu. Nah, kalau kita ubah jadi angka transparan, baru nanti kita run. Nggak seberapa kelihatan ya. Tapi ganti 05 aja deh. Run, nih. Baru dia bisa berubah gitu. Jadi 0,5 tuh, agak transparan gitu kan. Jadi itu ya, itu adalah sebuah variabel. Tapi kan kalau kita buat seperti ini, itu kan kayak kurang berguna kan ya. Nah, jadi variabel kalau di Roblox Studio sebenarnya gunanya itu bukan untuk ngubah yang ini, tapi untuk ngubah ininya, game workspace tempe-nya. Jadi Kak Alvan kasih contoh misalnya lokal tempe var misalnya ya, atau tempe variabel gitu ya. Kak Alvan singkat var aja. Tempe variabel sama dengan game.workspace.tempe. Alvan punya sebuah kata yang namanya tempe var, bahwa tempe var itu adalah game workspace tempe. Jadi setiap kali Kak Alvan sebutkan tempe var, dia itu adalah ini. Jadi artinya apa? Jadi artinya kita nggak perlu menuliskan game workspace tempe lagi. Kita hanya perlu menuliskan tempe var titik transparansi. Tempe var titik transparansi gitu. Karena tempe var itu adalah game workspace tempe gitu. Tempe var itu adalah game workspace tempe. Jadi game workspace tempe ini, yang ini nih, bisa disingkat dengan satu kata, yaitu tempe var. Atau mungkin lebih gampangnya lagi, kalian bisa ubah ini jadi tempe gini doang juga bisa tuh. Jadi tempe titik anchored gitu. Tempe titik reflectance. Itu adalah yang namanya variabel, teman-teman. Begitu. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah, itu adalah variabel. Nah, setelah kita belajar tentang variabel, Kak Alvan akan ngajarin tentang yang namanya function. Oke, function sama event. Nah, di sini Kak Alvan akan ajarkan. Di sini Kak Alvan punya variabel tempe kan ya. Tempe itu adalah tempe yang ini. Oke. Jadi kalau Kak Alvan tulis tempe transparansi sama dengan 1, berarti transparansinya si tempe jadi 1 gitu kan ya. Kita run coba deh. Kita run aja deh untuk pastikan. Tuh ya, jadi transparansinya jadi 1 gitu. Nah, di sini Kak Alvan akan kita akan belajar tentang function. Apa itu function? Function itu hampir sama kayak variabel. Misalnya Kak Alvan punya function x
eh, function X terus kayak gini ya. Alvan punya function yang bernama X, terus function X itu dia akan mengubah tempenya menjadi transparansinya jadi 1 gini. Jadi ketika Kak Alvan sebutkan misalnya ketika Kak Alvan masukkan si tempe transparansinya itu ke dalam sebuah function, ketika Kak Alvan run, dia nggak bakal berubah, dia nggak bakal transparannya nggak bakal 1. Kenapa seperti itu? Karena kita belum memanggilnya. Nah, cara memanggilnya adalah kita harus pakai yang namanya event. Nah, event yang kita pelajarin hari ini adalah event touch. Jadi misalnya kita tulis tempe titik touch connect terus X. Jadi kita gini ya. Jadi Kak Alvan jelaskan ya. Jadi ketika tempenya itu di touch ya. Ini maksudnya touch itu kalau kita kisi titik ya. Di situ kan ada yang warna biru kan ya. Warna biru itu kan properties. Terus warna petir ini yang ungu ini, petir ungu itu adalah event. Touch terus kita konekin ke function X-nya gitu. Jadi artinya apa? Artinya ketika tempenya kita touch maka dia transparansinya jadi 1. Kita coba ya, kita play. Kok play? Bentar, play here harusnya ya. Sorry. Kita coba play here. Nah, jadi dia itu bakalan transparansi ketika si partnya itu kesentuh. Tuh, jadi transparan gitu. Mungkin gini ya, sama Kak Alvan kasih tips. Ini jangan lupa di anchor dulu ya teman-teman ya. Kalau nggak di anchor, ya misalnya kayak gini ya, nggak di anchor, terus kita run. Nah, ketika dia jatuh, dia itu jadi transparan. Ini nih, Kak Alvan tunjukkan dia ya. Tunjukkan lagi, Kak Alvan kasih atas biar kelihatan animasinya. Oh ya, jadi ketika dia di atas itu dia jatuh, terus pas di bawah dia jadi transparan. Jadi ketika disentuh sama siapapun, dia itu bakalan melanjalankan ininya ya, kodenya gitu. Jadi nggak cuma disentuh sama player aja gitu, disentuh sama sama base plate pun, sama yang bawah ini pun, lantai pun, dia juga bakalan transparan gitu. Jadi jangan lupa untuk di anchor. Tuh, kalau kita anchor, kita run, kita play, nah dia kan nggak bakal kesentuh kan, nggak bakal kesentuh lantai kan. Nah, sorry kok play sih, sorry. Ntar Kak Alvan sentuh aja kayak gini nggak apa-apa deh. Alvan sentuh kayak gini. Tapi kalau karena di anchor, dia itu nggak bakal disentuh sama yang sudah kesentuh duluan gitu, yaitu base plate. Jadi dia itu bakal kesentuh kalau ada part lain atau ada part yang bakalan nyentuh dia setelah kita play gitu. Nah, baru dia transparan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan lupa di anchor aja. Nah, mungkin kalian sudah ada gambaran ya. Sudah ada gambaran sedikit mungkin. Jadi ketika kita play, ketika kita sentuh partnya, nanti nyawa dari si playernya nanti akan berkurang. Seperti itu. Jadi itu gambarannya aja. Nah, kita bisa langsung ke scriptnya ya, teman-teman. Kita langsung aja. Yang ini Kak Alvan akan delete aja. Di close, Kak Alvan delete. Oke, kita langsung ke kill break-nya, yaitu kill break yang pertama, yaitu yang besar. Nah, yang besar ini kita tambahkan sebuah script. Terus kita akan scripting. Nah, yang pertama adalah kita pakai local kill break misalnya sama dengan script.parent ya. Kita tuliskan kill break sama dengan script.parent. Nah, apa itu script.parent? Jadi kan tadi kan Kak Alvan kan contohnya kan game.workspace.killbreak kan harusnya. Nah, tapi kita di sini pakainya script.parent. Apa itu script.parent? Jadi script itu adalah script yang ini dan parent itu adalah parent dari si scriptnya, yaitu killbreak. Jadi sama aja ya. Jadi kalau kita pakainya ini contohnya ya. Kak Alvan buat dua deh ya, biar kalian nggak bingung. Oke.
Ini Kak Alvan buat dua ya. Jadi kalau script.parent dia itu mulainya dari bawah dulu terus ke atas. Dari scriptnya dulu terus ke atas. Jadi script terus parentnya dari script. Jadi kalau kita lihat di script itu kan ada parent kan ya. Nah parentnya itu adalah Killbreak, itu ini. Nah kayak gitu ya. Jadi script.parent itu adalah si Killbreak tersebut. Tapi kalau kita pakainya game workspace, dia tuh mulainya dari luar dulu, dari yang atas terus ke workspace baru ke Killbreak. Nah gitu ya. Nah, untuk yang ini kita pakainya script.parent aja. Kenapa? Karena kita bakalan copy ke seluruh Killbreak-nya. Jadi biar nggak biar nggak ngubah satu-satu scriptnya, kita pakainya script.parent gitu. Jadi walaupun kita taruh ke sini ke Killbreak yang ini, nah si Killbreak script.parent itu bakalan ngebaca yang atasnya langsung gitu, cara otomatis gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa Killbreak sama dengan script.parent. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi jangan diubah-ubah ya. Ini cuma contoh doang. Gitu ya. Jadi dibiarkan aja. Oke, terus langsung aja kita ke functionnya. Function, misalnya kita functionnya namanya Killbreak misalnya ya. Atau hitbreak. Terus kita kasih kayak gini. Terus eventnya kita pakai touch ya. Ketika Killbreak-nya itu disentuh, maka dia akan connect hitbreak. Gitu. ketika Killbreak-nya disentuh, dia itu akan connect hitbreak. Nah, apa yang dia berkurang? Yang berkurang adalah nyawa dari si player. Nah, gimana caranya? Kita bisa taruh di sini other part. Terus kita bisa taruh di sini juga local humanoid sama dengan other part dot parent humanoid. Ini harus sama ya tulisannya ya, besar kecilnya ya, ingat ya, other part dot parent dot humanoid. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya other part itu apa sih? Dan maksudnya humanoid itu apa sih gitu ya? Jadi other part itu adalah part yang menyentuh Killbreak tersebut. Contoh di sini ya, Kak Alvan kasih contoh aja deh. Kak Alvan kasih print aja deh ya. Print other part misalnya. Jadi kalau Kak Alvan play, bentar ya, Kak Alvan play. Other part itu apa sih? Other part itu adalah part yang menyentuh si Killbreak-nya, si lantainya. Jadi kalau Kak Alvan sentuh, nah dia akan ngeprint right foot, left foot, right foot, left foot. Karena yang nyentuh adalah kaki kanan dan kaki kiri si player gitu. Makanya dia akan ngeprint ini. Nah, jadi kalau kalian klik workspace, di situ ada chicken smash. Di dalam chicken smash itu ada yang namanya ini nih ya. Left lower leg. Mana nih ya? Left lower leg tuh. Ini right ding, sorry. Ini left lower leg, terus right lower leg tuh ya. Ada banyak gitu. Ada banyak ada banyak bagian tubuh gitu ya. Jadi ketika kita sentuh, nah dia itu bakal ngeprint terus, dia bakal ngeprint other part terus gitu. Nah, terus yang bawahnya itu apa, Kak? Humanoid.otherpart.parent. Oke, kita bedah ya. Misalnya other partnya itu kan misalnya left lower leg. Left lower leg itu berarti yang ini nih. Mana tadi? Left lower leg. Nah, ini. Nah, parentnya siapa nih? Kan other part.parent. Misalnya other partnya itu adalah left lower leg. Terus .parent berarti parentnya dari left lower leg adalah chicken smash. Berarti other part.parent itu adalah nama dari si karakter yang nyentuh. Ya, jadi kalau Kak Alvan stop, Alvan ganti ininya jadi other part.parent. Ya. Terus Kak Alvan play. Biar kalian ada gambaran juga. Other part.parent. Alvan sentuh ininya. Tuh, dia akan ngeprint chicken smash karena yang menyentuh adalah player yang bernama chicken smash gitu. Jadi kalau kaki kanannya chicken smash yang nyentuh, berarti other part.parent berarti adalah si chicken smash gitu. Kalau humanoid apa, Kak? Humanoid itu adalah ini. Jadi di dalam karakter kita itu ada yang namanya humanoid. Nah, nih humanoid. Nah, nih humanoid ya, yang gambarnya orang ya. Humanoid ada dua ya, ada humanoid root part sama humanoid ini. Tapi yang Kak Alvan maksud adalah humanoid yang ini ya.
Apa itu humanoid? Humanoid itu adalah nyawa dari si karakternya. Jadi kita bisa ubah health-nya nih ya. Health-nya ini kita itu ada yang namanya health di sini. Nah, ini kita bisa gantikan 0. Ya, jadi kalau kita ganti 0 dia akan mati gitu. Nah, ini itu adalah yang kita bunuh nanti humanoidnya. Jadi ketika kita sentuh nanti humanoidnya itu akan mati gitu. Health-nya akan berkurang. Seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita lanjutkan scriptnya, kita kasih if humanoid ya, apabila yang nyentuh humanoid atau apabila si player tersebut itu punya humanoid, maka si humanoid tersebut health-nya akan berubah menjadi 0 atau mati gitu. Jadi ketika Kak Alvan play ya, kita langsung praktekkan. Ketika yang menyentuh itu adalah humanoid, maka si player akan meninggoy. Kita coba meninggoy. Nih printnya kita belum delete. Ntar Kak Alvan stop dulu. Kak Alvan delete printnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, coding untuk Killbreak-nya. Nah, yang kalian copy nanti, yang kalian tuliskan adalah ini nih hasil akhirnya. Atau kalian juga bisa lihat di di deskripsinya ya teman-teman ya. Nanti Kak Alvan akan kasih link untuk copy kodenya ya, biar cepet gitu ya. Seperti itu. Oke, nah kita sudah punya satu script nih kan ya. Nah, kita harus nge-copy untuk script yang ini dong ya. Script yang untuk yang part-part yang ini. Nah, daripada kita ulang nge-scripting, kita bisa duplicate aja nih. Kita bisa klik kanan, terus kita klik copy, Ctrl C ya. Ctrl C, habis itu kita ke Killbreak yang ini, klik kanan, paste into. Killbreak yang ini klik kanan, paste into. Killbreak yang ini klik kanan, paste into. Atau Ctrl Shift V itu ya, ada tulisannya ya, Ctrl Shift V. Tinggal diklik aja Ctrl Shift V, Ctrl Shift V. Nah, ke semua Killbreak-nya. Atau kayak gini juga bisa sih sebenarnya. Ctrl Shift V. Ya, jadi scriptnya bisa dimasukin ke semuanya. Terus kalian bisa coba tuh, kalian play here. Kalian pastikan apakah berfungsi atau enggak scriptnya. Coba kita coba bunuh diri di sini. Oh, berfungsi. Gitu teman-teman. Jadi gampang banget ya. Pokoknya pastikan aja semuanya sudah yang bernama Killbreak. Kalian cek aja satu-satu ya. Kalian klik ini, oh ini sudah ada skripnya, ini udah skripnya, ada skripnya juga. Kalian cek aja gitu untuk memastikan semuanya sudah dikasih skrip. Kalau ada yang belum bisa mati gitu ya, atau misalnya kodenya error, kalian bisa ulang lagi, kalian bisa lihat lagi, atau kalian bisa langsung copy aja ya biar cepat. Kalian bisa langsung copy aja lewat deskripsi gitu ya. Oke, thank you semuanya. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Jadi jangan lupa di save untuk kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Bye bye semuanya.